Oke, selamat malam semuanya. Terdengar suara saya dengan baik? Oke, kita mulai saja ya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan mohon juga untuk bisa open kameranya supaya kita tetap bisa saling sapa, saling lihat, dan juga lebih enak kalau menatap muka dibandingkan menatap blank space ya. Oke, jadi kita bertemu lagi. Ya, setelah minggu lalu saya nggak bisa, dan hari ini kita akan bahas banyak tentang bagaimana sih memunculkan ide dan kemudian menjadikannya sebagai sebuah model bisnis. Ya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, balik lagi nih, saya selalu nanya, kira-kira masih ingat nggak apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya nih? Ya mungkin udah agak lama ya, 2 minggu lalu. By the way, saya masih ada hutang ya. Masih ada hutang untuk memberikan namanya video pembelajaran sebagai ganti dari sesi minggu lalu yang saya nggak bisa. Jadi seharusnya ada sesi asikronus. Saya bagikan sekarang deh di ini ya, di dalam entrepreneurship kita. By the way, kita nama, oh ya ini dia. Kan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya masih terkait dengan entrepreneurship atau entrepreneurnya. Ingat kita ada quiz yang kita lakukan. Masih ada ingat? Tentang itu Pak, minggu lalu ya, tentang atribut karakteristik. Ya, 2 minggu lalu. Ya, Ya, betul. Gimana? jadi eh, pekan lalu itu ngebahas tentang mindset entrepreneur. Jadi mindset entrepreneur adalah cara jalan berpikir dari seorang entrepreneur, Ya, eh, dan juga eh, dari situ menentukan bagaimana cara mengambil suatu keputusan. Itu tentang ya, mindset entrepreneur. Yang kedua, pekan lalu kita disuruh memilih minimal tiga tentang atribut mindset yes. yang mencirikan eh, apa atribut karakteristik seorang entrepreneur yang mencirikan diri kita, gitu, gitu Pak. Salah satu dari tiga itu saya ingat, saya memilih influence the others. Terus apa, keberanian, lalu apa ya, optimis, gitu Pak. Itu yang apa, ada banyak eh, atribut karakteristik Pak. Kalau nggak salah waktu itu ada berapa ya, ada 41 apa 42 gitu kan. Confident, terus eh, courage, keberanian, lalu flexibility, leaders, dynamic leadership, intelijen, seperti itu Pak. Itu atribut karakteristik yang dijelaskan di apa, pertemuan lalu Pak. Pak, masih di itu suaranya. Sorry. Ya, bagus, bagus. Terima kasih, Pak Farid. Mungkin ada lagi yang menambahkan? Terima kasih ya. Tadi udah ingat-ingat lagi karakteristiknya dan nanti mau disesuaikan lagi atau bisa nanti mau dilihat dalam segala satunya. Oke, good. Silakan. Mungkin berikutnya ada siapa lagi yang mau menambahkan apa yang kita pelajari 2 minggu lalu? Pak izin Pak, Eh, ini bukan sharing sih Silakan. sebetulnya karena Apa Erik? iya, karena saya sejak minta izin aja Pak, saya sejak tanggal 19 belum bisa aktif berkuliah karena memang ada kelapangan, kemudian juga perusahaan saya memang sedang apa ya, kemarin ada insiden crash dengan masyarakat ya, jadi memang terjadi Oh, chaos gitu Pak.
Itu Pak, itu aja Pak. Oh, oke, oke, oke. Baik, baik, Pak Eri. Nanti, Pak Eri, ini nanti supaya lebih enak juga ya secara administratif, karena kan kita selalu lihat secara ini presensi ya, dan saya kan taruh apa adanya. Nah, nanti itu mohon juga bisa diberikan apa istilahnya tuh sebagai keterangan gitu ya, ada alasannya kenapa gitu. Nanti biar, Ya, karena nanti misalnya di dalam hal ini, misalnya saya bilang Pak Eri absen selama berapa kali kemarin. Nanti kalau misalnya jumlah absennya lebih dari berapa, nanti nggak, yang susahnya nanti nggak bisa ikutan UTS atau AS. Siap Pak. Tapi nggak apa-apa, Izin saya sudah diberitahu dari emailkan sekarang, juga sih Pak. diberikan suratnya dari sekarang. Oh iya, oke. Siap. Baik, baik. Ya, Ya. ya, makasih Pak. Yang penting itu sih Pak Eri ya. Oke, baik. Oke. Ada lagi yang lain? Siapa? Oke. Nggak apa-apa, nanti kita sembari berjalan ya. Oke. Nah, jadi kalau boleh dibilang, kita ini kuliah mungkin lebih banyak kita melihat secara real, ya, seperti apa sih dari mindsetnya entrepreneur. Sorry, mungkin sebelumnya konsep dasar entrepreneurship. Bukan hanya soal kita mau berjualan atau berusaha, tapi harus dimulai dengan mindset yang tepat, pola pikirnya. Bahwa entrepreneur itu kan menciptakan value atau membuat nilai yang nantinya bisa ditukarkan dengan jasa, barang, sehingga kita bisa mendapatkan nilai juga. Jadi, we are creating value, delivering value, sama capturing value. Nah, nanti ada terkaitannya dengan bagaimana kita menjadi business leader, seorang pemimpin. Kemudian kita juga bisa menjadi seorang yang um, ya mungkin manajer iya, dan juga seorang leader iya, macam-macam. Entrepreneur tuh kalau boleh dibilang kan saya selalu ngejoknya gini kan. Kalau misalnya kita mau artinya adalah Chief Everything Officer. Jadi bukan hanya Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Maksudnya apa? Ya maksudnya harus dikerjain semuanya. Mulai dari finance, teknologi, marketing, operation gitu kan. Ya namanya masih kecil usahanya. Jangan harapin tiba-tiba semuanya udah ada tuh. Yang ngurusin HR ada, operation ada, segala macam Kak. Nah karena itu nanti lambat laun entrepreneur ini bangun sistem. Ya. Nah ini yang susah. Kalau bikin itu mudah. Tapi mengembangkan dan mempertahankan itu yang paling susah. Nah, makanya kita juga nggak hanya belajar soal teori konsep, tapi sharing cerita real practices-nya itu seperti apa gitu ya. Dan saya pun banyak belajar dari para klien-klien saya gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang salah satu jaringan kopi terbesar di Indonesia dan berapa banyak kisah sukses yang bisa nanti kita lihat dari kopi-kopi tersebut dan nanti kita saling sharing aja ya. Nah, saya langsung saja masuk ke dalam. Nah, ini dia. Nah, tadi saya katakan bahwa entrepreneur itu menciptakan nilai. Dalam menciptakan nilai itu, entrepreneur itu harus kreatif, ya kan? Kita kayaknya tuh harus bisa mengawasi dari tren terkini. Wah, kalau tren terkini nih, ada yang tahu nggak nih? Pasti tahu semua. Dan pasti sudah yang pernah lah ya. Kalau tren olahraga yang paling hits nih, wah, Padel. padel ya kan? Kita mungkin udah bahas ya sebelumnya. Cuma kalau dilihat padel ini di mana-mana ya kan? Sekarang kalau ada lahan kosong dijadiin padel. Kalau dulu ada ruko kosong dijadiin biksu ya kan? Kalau sekarang lahan kosong jadi padel. Nah, tapi ada pertanyaan, sampai kapan ini bisa terus bertahan? Apakah pasarnya masih luas? Apakah ini masih ada banyak peluang? Nah, kemudian ada yang bilang, wah ini udah mulai menurun nih. Cuma ada lagi yang bilang, tahun ini harus benar-benar cepat nih. Kalau nggak dikejar tahun ini, itu nanti tahun depan trennya udah mulai menurun.
Kalau sekarang masih lah boleh dibilang untuk cari lapangan padel itu masih susah, tanya. Ya, cuma kalau beberapa katanya ya, tapi tergantung juga tempatnya mau di mana. Kalau tempatnya yang hype ya, yang juga eh, banyak padel babes-nya, kalau kata kata orang gitu kan, ya banyak tempat yang buat sosialitanya, itu susah. Dan itu bikin menarik. Ternyata padel itu bukan hanya soal orang itu main atau olahraga, tapi itu tempat untuk networking, tempat untuk business deals. Ya, jadi sekarang banyak yang terjun ke dalam usaha padel. Dari perbankan itu juga banyak permintaan untuk minta kredit membangun lapangan-lapangan padel. Nah, itu sebenarnya salah satu usaha ataupun bagaimana dari seorang entrepreneur itu mencari tren yang bisa nanti diubah menjadi sebuah peluang bisnis. Nah, itu harus kreatif ya kan, cari tempatnya di mana, bentuknya seperti apa, dan lain-lain. Nah, karena itu, dalam hal ini, sebenarnya kita akan lihat kreativitas dan inovasi. Itu berhubungan erat. Yang namanya kita berusaha pasti akan selalu menghasilkan sesuatu yang baru. Biar orang itu nggak akan bosan gitu ya sama produk kita. Dan kalau kita lihat sesuatu yang baru, coba deh, lihat salah satu contoh paling gampang. Tahu, ya tahu goreng. Tahu goreng itu udah bermacam-macam inovasinya. Dari tahu goreng Sumedang, tahu goreng tepung, tahu goreng isi, tahu goreng uh, luber, tahu goreng tahu bulat, macam-macam gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar tahu aja, tapi tahunya udah dibentuk dengan berbagai macam rupa, dengan variasi berbagai macam rupa, untuk bisa terus berjualan. Karena orang ingin sesuatu yang baru, pasti. Ya kita nggak mau sesuatu yang gitu aja. Kan? Nah bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Misalnya, ya kalau misalnya tadi ngomongin tahu, ngomongin ayam. Hmm. KFC pun pasti akan selalu berinovasi, ya kan? Sampai ekstrim. Ekstrimnya gimana? Saya pernah lihat mereka mengeluarkan varian ayam goreng dengan saus coklat. Aduh, saya bingung gimana rasanya ya. Saya sih nggak pernah beli gitu ya. Karena menurut saya itu nggak enak. Tapi ada aja yang coba. Ya nggak apa-apa lah. Suatu hal yang mungkin dikeluarkan untuk menarik minat dan tetap orang selalu ingat KFC. Ya itu oke. Nah, ada juga ayam yang sekarang kalau KFC itu ayam versi boncon, Koreaan, segala macam. Ada juga yang orang sekarang lihat dari KFC itu nggak hanya ayam tapi juga burger dan yang lainnya. Ya. By the way, saya udah cerita ya, KFC sekarang kan sahamnya dimiliki oleh anaknya Haji Isam kan. Saya ingat, saya udah cerita belum sih? Udah kan ya? Udah, Pak. Oke, sip. Nah, itu salah satu halnya sekarang kenapa KFC itu juga lagi struggle ya, kalau boleh dibilang. Karena pesaingnya banyak. Pesaing dari ayam goreng yang sama-sama mirip dari KFC, ya kita lihat tuh ada macam-macam. Eh, ada ada Bekasi Fried Chicken, ada Kalimalang Fried Chicken, ada juga Margonda Fried Chicken. Wah itu enak tuh, saya suka situ. Margonda Fried Chicken. Jadi ingat zaman dulu, tapi itu enak lumayan. Terus ada juga, oh macam-macam. Jadi gimana cari sumber-sumber yang baru. Dan kita lihat dan perhatikan perubahan zaman. Sekarang arah angin kemana nih? Nah, kalau misalnya di satu sisi berhubungan dengan politik, walaupun saya nggak akan bahas banyak dan kita juga nggak harus bahas ini ya, cuma yang terpenting
pasti Recording in progress. adalah hubungannya lah dengan salah satu penguasa tambang batu bara yang di sana ya, mungkinnya Pak Eri atau yang lainnya mungkin tahu ya pasti ya. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa sebenarnya tuh pengusaha ya pasti mencari peluang-peluang, mencari bagaimana inovasi yang bisa membuat mereka bisa bertahan dalam bisnis tersebut. Walaupun pada akhirnya mereka akan menjual bisnis lamanya untuk beralih ke bisnis yang baru, karena bisnis lamanya dilihat akan menurun atau akan habis atau akan tidak lagi berkembang dalam waktu mungkin 10 atau 15 tahun ke depan. Contohnya apa? Contohnya salah satu klien saya, Sampurna. Ya. Sampurna jual semua lini usaha sigaret atau rokok ya kepada Philip Morris itu di tahun 2000-an, karena dengan berbagai macam pertimbangan, melihat tren juga, dengan bunga cukai yang semakin naik, bea cukai yang semakin naik, kemudian juga dengan tren orang mungkin akan lebih kepada yang lebih sehat, nah dia menjual. Walaupun tetap ada ya dalam culture, kemudian simbol Sampurna tetap dipertahankan oleh pemilik baru yaitu Philip Morris. Nah, apa yang dilakukan oleh Sampurna setelah menjual itu, dia mulai invest ke bisnis-bisnis lain. Agriculture, tambang juga ada, telekomunikasi walaupun nggak besar ya, ada Sampurna Telekom, bank juga ada, edukasi dengan Sampurna Academy, apalagi ya, oil, sorry, bukan oil, chemical ya, chemical juga masuk di situ, perkebunan sawit juga banyak ya, Sampurna Agro. Nah itu. Ya, jadi memang pertimbangannya banyak ya, dan tidak semua punya selera yang sama, tidak semua mau masuk ke dalam batu bara, ada yang mau fokusnya adalah di kebun sawit, ya itu terserah dari masing-masing. Nah, di mana kalau boleh dibilang hampir semua pengusaha tuh pasti punya kreativitas, ya, kreativitas. Dan semua manusia sebenarnya punya kreativitas, tapi pengusaha ini dia mengasah kreativitasnya. Sekali lagi, saya bilang bahwa manusia semuanya punya kreativitas. Untuk menjadi seorang pengusaha harus lebih lagi menajamkan dan mengasah kreativitasnya. Kenapa? Karena kreativitas inilah sumber untuk berinovasi. Dari mana kreativitas untuk proses, kreativitas untuk bagaimana melibatkan sumber daya manusia supaya bisa membantu dan mengembangkan, wah itu macam-macam lah. Nah, di mana kreativitas ini macam-macam, ya. Dan kita bisa lihat bagaimana prosesnya dalam hal menghasilkan kreativitas. Biasanya kita punya banyak pengalaman atau kita bereksperimen. Jadi ada experience, pengalaman, dan juga bisa bereksperimen. Mungkin masih ingatkah ketika misalnya waktu kecil ya, waktu kecil itu kan mungkin katakanlah umur 3 tahun atau 5 tahun. Dan lihat juga lah sekarang anak-anak di bawah 5 tahun. Coba mereka main sendiri, jangan dikasih mainan. Pasti bisa bikin mainan sendiri, ya kan? Nah, itulah sifatnya manusia. Manusia itu pasti bisa cari caranya untuk bisa bermain, walaupun tidak dikasih mainan. Ya, contoh paling gampang lihat anak kecil aja, di bawah 3 tahun atau 5 tahun, mereka bisa ambil apapun dijadikan mainan, mereka bisa tanpa ada alat pun mereka bisa menjadi mainkan sesuatu, suatu peran kah, dongeng kah, dan segala macam. Nah, itu karena apa? Karena ada experience sama juga ada eksperimennya. Nah, itu yang bentuk namanya knowledge. Jadi balik lagi, experience sama eksperimen itu membentuk namanya pengetahuan. Kita misalnya tahu bahwa kalau mau untuk bisnis emas sekarang lagi bagus. Oke. Atau misalnya kita nggak tahu, dan kita coba, ternyata gagal, ternyata berhasil. Nah, dari hasil itulah ya kita dapetin pengetahuan, ya kan? Dan kita dapetin pengalaman. Nah, itu proses yang terus berakumulasi. Akhirnya kita bisa melihat nih, punya sensing untuk mengetahui mana bisnis yang oke, mana bisnis yang enggak. Atau bisnis yang kita belum yakin, tapi kita coba dulu nih masuk gitu ya.
untuk supaya kita inkubasi, kita lihat kira-kira ini bisnisnya akan bagus nggak, berkembang atau enggak ya. Nah, di mana di situ kita akan dapat lagi pengalaman dan satu kita akan evaluasi. Oh, ternyata dari apa yang saya taruh, baik dari uang, dana, tenaga, dana, tenaga, waktu, oh ternyata ini bisa berkembang dengan baik. Nah, memang dalam hal ini tergantung juga dengan situasi ekonomi dan kebijakan politik pasti. Ya, Salim Group awalnya dari mana? Dari penggilingan gandum, pabrik penghasil tepung terigu. Dengan tepung terigu inilah dijual ke tukang mie, tukang roti, restoran, macam-macam untuk bikin roti, mie, dan lainnya. Kan? Ternyata bisa nih, banyak yang beli, dan kenapa? Karena orang butuh makan. Orang butuh makan, perlu harus ada punya bahan baku. Oh, ternyata kalau makan mie banyak ya, ternyata makan roti banyak ya. Nah, mulailah masuk ke dalam sektor yang lebih hilir, sektor yang lebih kepada produk jadi. Yang sebelumnya hanya memasok bahan baku, sekarang juga mulai untuk memproduksi bahan jadi. Pasokannya udah punya sendiri, ya kan? Dari pabrik penggilingan terigu, gandum menjadi terigunya. Tapi kan bersaing di hilir dan akhirnya melahirkan namanya Indofood. Nah, Indofood mulainya dari jualan Indomie, bukan Indomie, waktu itu dari Supermie, ya, mie instan, ya, makanan-makanan yang berbahan bakar tepung, terigu. Akhirnya merambah ke yang lain. Ternyata kalau roti, orang mungkin butuh apa lagi ya? Oh, mungkin orang butuh yang namanya uh, Blue Band, apa nama margarin. Ya, bukan Blue Band nama merek ya kan? Nah, tapi nama asli itu kan margarin. Ya, bukan mentega, margarin sama mentega beda. Kalau butter sama margarin itu beda. Nah, ini kan margarin. Oh, ternyata butuh margarin ya. Buat apa nanti? Buat ditambah selai lah, atau tambah meses lah gitu. Oh, ternyata dari situ kita bisa ya taruh, misalnya kita beli lah, kita produksi margarin. Oh, ternyata bisa gitu kan. Nah, lahirlah margarin, saya lupa namanya apa. Oh, ternyata setelah itu juga mereka lihat bahwa dari makan instan noodle ya ternyata butuh saus. Wah, kalau misalnya sausnya sambal atau saus yang lain tuh makin sedap lah. Tuh. Oh, bisa juga ya. Kan kita juga punya tuh. Sekarang punya misalnya kecap deh. Nah, kecap kita tuh punya kedelai yang banyak ya kan. Kedelai yang banyak itu selain daripada tadi gandum, kedelai banyak tuh bisa dijadikan apa? Oh, bisa jadi tempe, bisa jadi kecap. Oke, mulai masuk. Nah, itu macam-macam, mulai terbuka lah gitu ya, peluang-peluang usahanya. Tapi selalu mawas dan terus coba nih dilihat kira-kira nih akan lagi bagus apa. Misalnya lah kalau nanti ini padel ya kan, padel orang butuh apa ya? Oh, ternyata orang mungkin butuh setelah capek dia itu olahraga, mungkin dia butuh minum-minum. Iya tuh, bikin aja yuk kafe di dalam padelnya. Makanya sekarang kalau liatin lapangan padel tuh nggak hanya sendiri, tapi ada juga kan kafe-kafenya kan. Bahkan kerjasama dengan toko-toko kopi yang terkenal. Nah, mungkin juga lihat, ternyata orang main padel belum tahu nih gimana caranya, banyak yang ikut-ikutan. Udah yuk, kita sediakan coach, ya pelatih. Nah, bayarannya ada lagi tuh per jam berapa. Ternyata main padel ini kalau nggak bisa berempat, gimana ya? Bisa nggak ya kita sediakan sparring partnernya, teman bermain. Apalagi, ternyata main padel ini bisa bikin capek juga ya. Bisa nggak nanti kita sediakan juga ada tempat untuk massage di sana? Oh boleh, silakan. Dan bahkan nih sekarang banyak sekali tempat padel diincar oleh para produsen multivitamin, ya, dari perusahaan farmasika, perusahaan multivitamin kah, mulai masuk. Karena kan seimbang, karena kan sesuai ya dengan target yang mereka mau sasar juga ada di sana, tempat-tempat padel ini. Nah, itu kreatif proses. Dan kita nggak bisa bilang bahwa alah apaan sih itu jualan sate ya, misalnya sate taichan.
Kecil itu apa sih untungnya segala macam. Tapi jangan salah, itu juga kreatif proses. Dari mana? Dari permintaan pelanggan. Nah, di sini ada yang suka makan sate taichan nggak? Ya, Pak. Nah, sekarang saya tuh sebenarnya lagi ada di daerah Blok M. Saya Bulungan. Pokoknya kalau lihat saya pasti nongkrongnya di Blok M deh. Ayam Bulungan ini tempat legendaris sih. Sebenarnya sih restoran ayam goreng dari zaman 80-an ya. Anak 90-an pasti tahu lah nih, ayam goreng Bulungan. Nah, saya nggak bahas ini ayam goreng Bulungan, tapi mungkin nanti lain kali saya bahas juga. Tapi kalau saya lihat nih sekitaran Blok M itu banyak sate-sate ya kan. Sate ayam sama sate taichan banyak banget. Nah ceritanya tentang taichan ada yang tahu nggak? Sate taichannya itu dari mana? Awal mulanya. Ada yang tahu kisahnya? Ada yang tahu? Belum, Mbak. Banyak. Suka Ini makan kayaknya dulu. kayak kurang gaul nih kayaknya. Nah tapi gini, sate taichan tuh bedanya apa sih sama sate ayam biasa pakai kacang? Daging only, Pak. Tidak pakai lemak. Ada. Oke, tapi ada yang ya benar sama. Tapi sebenarnya kacang juga ada yang daging only nggak pakai lemak. Bedanya di mana? Bumbunya ya. Bumbunya dia rada Pem- merah pedas gitu. Nah, pembumbuannya. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang, daging taichan itu adalah daging yang hanya ditaruh jeruk nipis. Ya, jadi dia hanya dibumbu jeruk nipis. Dan terus setelah itu langsung dibakar. Gitu kan? Kalau yang sate kacang, saus kacang, itu ditaruh kecap, kemudian nanti ditaruh lagi apa bumbu kacangnya, terus dibakar baru tambah lagi bumbu kacangnya. Kan? Nah, coba pikirkan, mana yang lebih sehat? Gampang sih jawabannya. Yang mana? Taichan ya, Pak. Taichan kan, taichan lebih sehat kan. Udah namanya daging tanpa lemak, terus dibakarnya pakai jeruk nipis. Awal mulanya tuh itu, hanya itu aja. Dan itu merupakan permintaan khusus dari eh, seorang ekspatriat dari Jepang, ya, ketika dia itu di Indonesia, daerah Blok M, terus biasalah ya, orang-orang Jepang kan suka daerah Blok M ya. Nah, terus malam-malam dia makan, itu, nah terus dia bilang gini, kamu tuh kan ada tuh, kalau tahu sini ada sate sambas, tahu nggak? Daerah sate sambas ini. Nah, di Blok M itu ada satu jalan, itu isinya tuh sate semua, namanya sate sambas. Jalannya jalan sambas, tapi satenya macam-macam, ada sate rofei, ada sate, uh, apa saya lupa lagi. Pokoknya banyak banget ya, ada 7 penjual pedagang sate, beda-beda. Jadi itu jalan sate tuh, itu menarik tuh buat kuliner. Nah, di mana dulu tahun 2000-an itu ada orang Jepang yang dia suka makan sate sana dan dia melihat tukang sate ini kan kalau misalnya bawa tusuk-tusuk satenya itu ada yang masih belum dibumbuin, ya kan, yang masih kelihatan merah-merah, ada putih-putihnya gitu kan. Nah, kemudian dia lihat, saya ini pengen makan yang lebih sehat gitu. Bisa nggak kamu hanya bakar ini aja? Nah, terus nanti nggak usah dibumbuin lagi, udah makan itu aja. Pertama dicoba lah, gitu. Oh, rasanya terlalu plain. Ya, namanya cuma ayam dibakar atau ayam digoreng, dagingnya doang gitu kan. Oh, udah tambahin apa lagi? Tambahin jeruk nipis. Wah, enak. Nah, dari situ dia punya langganan. Nah, namanya itu, dia sebenarnya bukan taichan namanya, tapi nama Jepangnya apa gitu, saya lupa. Cuma orangnya bilang, Pak Chan, Pak Chan, Pak Chan gitu kan ya. Jadi namanya Taichan. Nah, yang menariknya lagi, itu akhirnya jadi tempat favorit makanan, tempat favorit makannya orang-orang yang lagi bangun bodybuilder. Jadi kalau mau Yakitori, Pak. sehat, Khas Jepang. Yakitori. pasti tuh. Nah, sebenarnya juga nyambung ke sana, betul.
Karena orang Jepang sendiri ada sate yakitorinya, ya kan? Cuma kan pakai ada lagi kan tambahan dengan ada apa namanya itu bukan daun serai apa namanya itu kayak batang eh, batang kayak daun tuh, lupa deh gitu kan. Nah itu memang asalnya orang Jepang tapi namanya sebenarnya bukan taichan gitu. Jadi tapi orang manggilnya chan gitu jadi taichan. Nah terus itu jadi tempat makanan favorit bodybuilder yang kalau cari makan murah dan meriah tapi sehat ke situ. Karena mereka tahu kalau misalnya daging ayam jeruk nipis itu udah bagus, udah itu aja cukup dan enak, kenyang lagi kan, itu yang dicari. Nah lama kelamaan ternyata yang suka bukan hanya bodybuilder, tapi juga banyak orang yang suka, makanya yang pesen tuh. Nah sekarang udah banyak variasi, mulai dari taichan pakai sambal pedes. Ya kalau sambal itu kan minyak, sebenarnya tuh bukan bukan aslinya nggak kayak gitu. Cuma orang mungkin tambahin lagi pakai sambal. Tambahin lagi sekarang pakai kayak bumbu yang agak-agak gurih gitu, apa sih saya lupa namanya ya. Nah itu trennya gitu kan. Nah kalau sekarang lihat di Blok M, tambah lagi selain daripada itu apa lagi? Mie Bangladesh, mie Bangladesh. Udah coba semuanya, mie Bangladesh. Mie Bangladesh tahu kan, itu mie nyemek ya kan? Mie nyemek dari Indomie goreng khusus. Kalau Indomie lain nggak nyemek, nggak kayak gitu. Micinnya beda micinnya. Ya rasa nyengetnya tuh beda. Jadi harus pakai mie goreng, Indomie goreng buat dapetin rasanya mie Bangladesh. Dan nyemeknya itu juga harus pas tuh, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah. Dan juga campuran untuk telurnya juga mesti beda. Dan itu sekarang lagi menjamur kan di mana-mana kan. Padahal ya mie goreng aja. Juga kalau kita misalnya bikin di rumah, seringkali juga nyemek ya kan. Kalau saya sukanya kering mie gorengnya, gitu kan. Tapi kalau kita nggak pandai, kita tuh akhirnya kebawa tuh air rebusannya sama mie-nya pada mie goreng kebawa taruh situ lah ini mah jadi salah nih bukan mie goreng tapi mie nyemek jadi ya. Nah itulah yang dijadikan sebagai uh, peluang bisnis ya. Sekarang banyak sampai di jalan-jalan sampai memenuhi trotoar-trotoar atau lapangan parkir. Wah, yang dekat kantor saya tuh di Antasari itu ada tuh mie Bangladesh tuh gede juga tuh dan dia pintarnya memang dia langsung bikin besar banget gitu ya. Biar kenapa orang tuh ngobrol kayak di warung Indomie tapi lebih gede lah. Nah itu semuanya sih banyak sih kreatif proses tuh nggak hanya itu aja tapi banyak banget benar. Nah karena itu kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya inovasi itu bisa bergerak di tiga bidang. Satu operasional, dua organisasional, sama tiga sistem. Level operasional itu ada tentang bagaimana kita mengikuti perintah, mengikuti instruksi, ya, dari bagaimana mulai mengelola sesuatu sampai sama lain dalam bentuk struktur organisasi. Nah, ada lagi yang lebih beda ya, sistem building. Ya, jadi sebenarnya kita juga termasuk dalam satu masyarakat. Misalnya kalau tadi ya Pak Eri cerita, mungkin Pak Eri ini sebagai ini aja ya, karena saya juga ada beberapa teman yang kalau di pabrik itu atau di sekitaran wilayah yang dekat dengan masyarakat itu pasti ada yang namanya baik itu namanya apa namanya public relation yang bukan PR bukan komunikasi ya tapi memang community relation ya relasi masyarakat kemudian eh, dengan keamanannya juga pasti kemudian juga dengan internal safety-nya juga HSE ya. Nah, itu biasanya juga lihat kalau misal kita punya pabrik yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar dan banyak yang bekerja dari setiap wilayah kita itu dari lingkungan masyarakat sekitar.
itu mengubah ini contoh di Riau. Mungkin ada yang pernah ke Duri Riau. Ya, Duri Riau itu dulu saya di Kompleks Caltech Pasifik Indonesia. Karena almarhum bapak saya adalah seorang yang bekerja di bidang oil service. Jadi bukan di Caltech-nya, tapi perusahaannya itu Haliburton adalah penyedia jasa untuk pengeboran, cementing, dan segala macam. Saya sempat merasakan tuh tinggal di kompleks Caltech Pasifik Indonesia di Duri Riau, yang itu kompleks itu ada di tengah-tengah hutan kalau boleh dibilang gitu ya, dikelilingi sama kebun sawit, kemudian hutan-hutan, tapi kompleksnya itu luar biasa modern, bagus, teratur, rumah-rumahnya besar-besar, diatur kayak seperti di Amerika. Saya tuh merasakan bahwa tinggal di dalamnya, dalam rumah itu, AC itu full day, nggak pernah berhenti. Karena kalau kita keluar dari rumah, itu panasnya benar-benar bikin gosong. Dan jalannya aja sendiri, itu jalannya dibikin dari oil ya, dari minyak bumi. Saking melimpahnya minyak buminya itu, jadi jalanannya dia dari minyak bumi gitu, bukan dari aspal lagi. Ya saking kayanya gitu, akhirnya dibuang ke jalan gitu kan. Jadi keluar itu makin panas banget, apalagi kalau siang hari dan jalanan minyak bumi itu panas banget kan. Nah, jadi kita dan semua pegawai itu diberikan kenyamanan tinggal dalam rumah itu udah lumayan besar, kemudian AC full karpet pula, udah full karpet, kita mau nelpon juga gampang, kemudian ada TV kabel, udah duluan ada TV kabel. Jakarta mah ketinggalan banget deh kalau kita bilang deh. Pas balik ke Jakarta, lah ini kok ketinggalan banget di kota gitu ya. Padahal di sana kita sendiri terpencil gitu kan. Nah, tapi di satu sisi itu juga ada bagaimana mengembangkan masyarakat sekitar. Ya dari mulai untuk merekrut tenaga-tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Bahkan dari suku pedalaman juga ada suku Sakai waktu itu. Kemudian juga dengan merekrut tenaga-tenaga keamanan, merekrut juga dari segi catering. Karena di sana tuh lumayan ini ya, Kita semua terpenuhi lah. Sekolah aja itu gratis, bahkan sekolah pun kita dapat buku. Kita malah dikasih buku sekolah itu kan. Dan terus semuanya tersedia gitu. Jadi benar-benar ya nyaman, Coba deh. walaupun terpencil. Ya karena itu kan fasilitas ya. Orang juga gimana lagi sih kalau misalnya mau tinggal di daerah terpencil, tapi kalau nggak ada fasilitas ya juga mungkin nggak akan ada yang lama di situ. Nah, di masyarakat sekitarnya ada selalu program untuk kesejahteraan masyarakat, untuk pengobatan, untuk pembangunan. Nah, itu dampak-dampak ya dari inovasi. Jadi yang sustainable itu adalah juga bisa bangun dari sekitarnya, yang memberikan positive impact. Ya, itu yang harus kita ingat terus. Nah, karena itu, tadi saya sudah cerita tentang tahu, ayam, sate, kemudian macam-macam. Nah, kita terus cari sumber inspirasi dari manapun. Siapa tahu nanti kalau kita banyak ngobrol dengan orang, kita bisa mendapatkan ide baru. Ya. Nah, ini juga hal yang menarik. Kalau pernah tahu ceritanya dari seorang pemilik Bluebird, ya, Pak. Ada yang tahu kisahnya pemilik Bluebird? Ya, yang menyamar sebagai supir taksi. Ya, tahu? Nggak ada yang tahu ya? Halo? Sorry. Ini saya apa saya nggak kedengaran atau ini headset saya? Agak Aduh, putus-putus, mohon Pak. maaf.
Oh sorry, dari tadi saya kedengaran nggak suara saya? Iya, Pak. Halo? Kedengeran. Cuma Kedengeran, sering Pak. putus-putus kadang-kadang, Pak. Oh, oke, oke, oke. Mohon maaf ya, tadi eh, saya malah nggak kedengaran suara apapun. Kan dari tadi saya kira mendengarkan, tapi ternyata ini headsetnya untuk didengar sini masuk ke dalam gitu ya. Halo, nah kalau sekarang kedengaran jelas? Jelas Pak, udah Pak. Ya ampun. Nah itu makanya susahnya kalau misalnya saya screen sharing, itu monitoring ini pada kedengeran atau enggak segala macam. Nanti kasih tau aja ya kalau misalnya tiba-tiba kok saya nggak ada suaranya segala macam ya. Oke, oke. Nah ada yang tahukah tentang ceritanya pemilik Bluebird dia menyamar menjadi supir taksinya Bluebird sendiri ya. Bu Joko ya Pak ya. Selain itu ada lagi yang baru-baru juga sih sebenarnya. Ya sebenarnya saya ada pernah waktu bikin di mana ya, sebentar ya. Pak Sigit bukan Pak ya? Pak Sigit betul. Pak Sigit, saya cari pos saya. Sih, bentar ya. Kayak gini harus cari lagi. KAI kalau ya KAI 2025 hasil DP batch 2 referensi case study. Nah ini dia nih. Bu CEO turun gunung menjadi sopir. Oke, saya kasih ya. Nih. Nah ini nih. Ya. Nah ini nanti saya kasih nih. Oke, ada YouTube-nya gitu ya. Nah ini dia turun gunung. Dia coba jadi supir taksi Bluebird. Padahal ini sebenarnya sih udah biasa katanya. Ya cuma kala itu jadi heboh ya di zaman tahun berapa nih saya lupa lagi nih 2023 ya. Sebenarnya sih udah biasa, cuma jadi heboh ya dan dia sebenarnya memberitahukan apa saja yang harusnya itu bisa menjadi hal yang nanti didapatkan ketika berjumpa dan berdiskusi dengan para penumpang-penumpangnya ya. Nah, jadi itu dapat pain point-nya apa saja ya kan. Langsung lancar atau tidak lancar teknologinya. Nah, ini jadi dia pemilik dan dia juga sebagai presiden director kala itu, tapi juga tetap mau turun gunung. Nah, ini hal yang patut ya untuk ditiru. Saya sharing lagi ya ke dalam case tadinya ini. Oke, sudah dapat terima di WhatsApp grup? Oke, good. Nah ya, kemudian ya kita lanjut lagi. Mungkin ada yang mau tanggepin dulu sebelum kita lanjut? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya.
kreativitas ya. Jadi ini sebenarnya proses. Kalau seorang yang kreatif itu dengan menggunakan proses, semuanya bisa jadi kreatif. Bahkan yang nggak kreatif pun menggunakan proses itu menjadi kreatif. Saya sebenarnya nggak suka menggunakan kata orang yang nggak kreatif. Sebenarnya semua orang tuh kreatif ya. Saya percaya itu. Ya, cuma masalahnya adalah mungkin kita tidak mengasah dan kita tidak membiasakan untuk berproses supaya tetap kreatif atau menjadi lebih kreatif. Nah, pertanyaan nih, ya. Website yang pertama itu bukanlah website pencari ya. Website pencari itu yang pertama itu bukan Google. Tapi ada yang tahu nggak nih, ARKI Query Form. Jauh sebelum adanya Google, ini ada yang namanya ARKI Query Form sebagai pencari website yang pertama di dunia internet. Karena itu Google itu bukan yang pertama, dan Google itu malah yang keberapa dibandingkan dengan mesin perambah ataupun pencari website yang ada di internet. Cuma apa yang membuat Google itu jadi lebih hebat? Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Kenapa Google itu jadi lebih hebat dibandingkan dengan alat pencari internet lainnya kayak Bing lah, kemudian juga kayak apa lagi? Sekarang mulai muncul Comet yang baru lagi ya dari AI-nya si Perplexity. Ada Comet namanya. Nah, Google itu bukan yang pertama, tapi dia agak terakhir. Tapi kenapa dia paling hebat? Kenapa? Ada yang tahu? Izin bang, Ya silakan. ya atau mungkin karena networking mungkin ya, jadi dari komisaris, jadi lebih banyak kenalnya gitu, dan mereka juga base-nya kan di Silicon Valley ya. Oke. Kalau produknya, secara produk, kenapa dia paling bagus dan dia paling disukai? Apa sih yang dihasilkan dari mesin pencari website? Mungkin update terus ya Pak ya untuk mesin pencarinya termasuk update algoritmanya jadi tidak stuck di satu posisi gitu jadi dia terus apa ya mengupdate website-website pencarian gitu jadi istilahnya untuk mencari jadi lebih mudah ya. Oke. Bagaimana caranya mencari untuk lebih mudah? Nah, ini perlu diketahui nih. Ini sebenarnya banyak sekali pembelajarannya nih. Ya. Bagaimana caranya? Ada yang tahukah? Menguasai data, Bang. Ya, silakan apa? Gimana? Ya, bagaimana ini? Inovasinya apa? Inovasi mesin pencari apa sih ini? Kalau misalnya Google gitu ya. Memberikan beberapa referensi, Pak, biasanya. Kalau dulu kan fix ya. Oke, referensi gitu ya. Misalkan katakanlah misalnya ini. Ya, kita ngomong kopi kenangan. Kopi kekinian di Blok M. Misalnya katakanlah. Wah, ini suasana kopi nih, tempat tongkrongan nih. Ya. Nah, kenapa mesin pencari Google tuh sangat-sangat menyenangkan? Pertama, lihat tampilannya. Gampang ya kan? Nggak dong, udah selesai. Nyarinya apa? Tapi adalah ini mesin pencarinya. Ini Google ini adalah mesin pencarinya ini nih. Mudah, simple. Ya kan? Kopi kekinian. Nah, setelah ada, ini apa yang membedakan antara kopi kenangan ada di sini, ini ada di sini. Ini beda nih pasti. Coba sekarang Bapak semuanya ketik kata pencari kopi kekinian di masing-masing browsernya. Ya, yang muncul pertama apa? It's 20 Yang hours. kedua apa? Yang ketiga apa? Sekarang muncul yang paling pertama itu overview dari AI, Pak.
penjelasan tentang kopi kekinian Mungkin misalkan. sesuai ini kali Pak ya, lokasi ya. Apalagi, betul, lokasi ada lagi. Overview dari AI Pak, penjelasan tentang apa itu Pak, kopi kekinian misalkan. Oke, ada lagi. Eh, Itu ada sort lokasi. sortnya yang lebih banyak review Pak. Jadi Oke. lebih Sama Dan lokasi Pak, kita bisa memilih. lokasi ya. Ya. Oke. Kalian udah pernah belajar digital marketing? Oke, ada nanti ya, kalau nggak salah. Ya. Ya, ini ada tanda centang nih. Ya, ada yang di atas. Ya. Terus ya, ada misalnya bawah lagi ya. Ada seperti ini. Kemudian ya nanti misalnya ada yang add gitu ya, itu bayar. Nah, kalau kayak gini, ini berarti kita tuh harus benar-benar maksimalkan dalam namanya kata pencari. Wah, baterai habis deh. Ya, harus itu lagi. Harus maksimalkan kata pencarian. Itu namanya search engine optimization. Kalau kita mulai sekarang punya usaha, ya itu manfaatin namanya search engine optimization. Jadi kita harus benar-benar bisa memampukan untuk memaksimalkan kalau orang cari sesuatu yang muncul tuh pertama kali adalah usaha kita. Ya ini diambil dari kata kunci yang mau dimasukkan. Apakah itu kata kuncinya kalau di sini kopi adalah ya kopi hitam, kopi kekinian, kopi apa gitu ya, dan yang lainnya. Dan nanti setelah itu baru juga masukkan kata kunci yang lain. Nah tapi itu harus bayar. Atau kalau misalnya nggak bayar, berarti kita harus masukkan dalam meta file kita. Di dalam website kita tuh harus ada meta filenya. Ketika nanti dicari sama si mesin pencari Google, keluar. Kita nanti kata kuncinya adalah mesin pencarinya itu kopi hitam, kopi kekinian. Jadi harus cari kata unik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bayar ke Google, ini loh ya, kalau misalnya ada yang mau cari tahu tentang kopi kekinian, yang keluarin saya dulu yang di atas ya. Ya, misalnya nih, toko kopi. Nah, ini ada contohnya nih ya, misalnya tempat padel. Nah, biasanya kalau ada yang ada centangnya gitu ya, misalnya saya ganti lagi ya. Tiket murah Jakarta Bali. Nah, ini kalau ada tulisan sponsor, ya kan ini muncul paling atas kan, tulisan sponsor. Nah, ini yang namanya search engine marketing. Jadi Book Cabin sama si Traveloka, mereka bayar ke Google. Kalau ada yang ketik tiket, ada yang ketik murah, ada yang ketik nama-nama kota, keluarin saya yang paling atas ya. Nah, itu sponsor. Jadi di atas ini adalah search engine marketing. Yang di bawah, yang nggak ada sponsor itu mereka mengutamakan search engine optimization, SEO. Jadi kalau misalnya nanti di dalam website yang mereka ada kata-kata itu, Google nanti akan kasih rekomendasinya. Nah ini kenapa penting? Karena balik lagi, orang kalau misalnya dapat kata pencarian, ketika diurutkan, dia pasti akan lihat yang paling atas dulu dong, ya kan? Yang paling cepat untuk mereka klik yang paling atas. Apalagi kalau direkomendasikan. Makanya itu sekarang sangat-sangat penting untuk kita bisa dapetin yang namanya rekomendasi. Ya, untuk dapetin pelanggan. Kalau Google, lihatnya mana? Paling atas. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, Google itu, tadi saya balik tanyakan, Google itu bukan yang pertama. Ya, tapi dia yang pikir kenapa? Karena dia itu punya algoritma.
yang benar-benar luar biasa bisa cari yang kita mau. Jadi inovasinya dan yang bikin dia itu mahal dan bernilai adalah algoritmanya Google, ya. Dan algoritmanya Google ini, oke, ini algoritma Google ini dicari terus sama orang. Pengen tahu Google itu nanti kalau misalnya mau menampilkan toko kita, merek kita, itu dia algoritmanya seperti apa ya. Jadi kita terus cari tahu nih, ya algoritmanya kayak gimana. Nah ini salah satu bisa kita cari lihatnya, namanya Google AdSense. Nah Google AdSense ini sekarang yang menjadi acuan utama orang untuk beriklan. Dan ini juga dilakukan oleh UMKM, bukan hanya perusahaan besar, bukan hanya merek-merek besar, tapi juga UMKM. Mereka nanti akan masukkan ad-nya dengan kata kunci yang lainnya seterusnya. Nah, kalau misalnya perhatikan lagi, di sini ada kan ini bit ya, bit. Ini bit apa sih bit? Kalau kata-kata bit biasa dengarnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak kata-kata bit? Bit, taruh tawaran. Taunya dari mana? Ya, nih kata Lelang, kunci Pak. nih. Lelang. Lelang, betul sekali. Lelang. Jadi siapa yang mau taruh duit atau misalnya taruh bid penawaran lebih oke sama Google itu dijadikan yang paling atas. Ya, jadi paling atas. Nah, lelang. Algoritma Google dasarnya adalah the auction theory. Ya. Ini adalah kalau boleh dibilang ya, sebentar, auction theory. Ini adalah rahasia dapurnya si Google di auction theory. Ya. Dasarnya ini nih, sorry, saya kasih ya di auction theory Hal variant Google. Ya. Hal varian itu adalah chief economistnya Google. Jadi Google itu bisa besar gara-gara algoritma yang dibantu sama seorang ekonom. Orang ekonomnya ini pakai namanya auction theory, teori lelang. Kalau ibaratnya nih, kita datang ke satu tempat lelang barang-barang berharga, katakanlah lukisan. Masih ingat kalau misalnya kalau di dalam film-film tuh ya, orang nanti angkat tangan. Siapa yang mau nawar ini dengan harga lebih tinggi? Siapa nih? Maka dia angkat tangan terus kan? Ingat kan? Auction kayak gitu kan? Nah itu sebenarnya ada dasarnya. Kenapa orang mau mengangkat untuk menawar harga lebih tinggi? Dari mana nih? Value-nya dari mana? Nah itulah yang akhirnya dibuat dan diteliti menjadi suatu teori. Dan teori inilah yang menjadi dasarnya mesin pencarian Google dan mesin iklannya Google. Google tuh pendapatannya paling besar dari apa? Iklan. Iklannya dari mana? Dari penempatan algoritma. Algoritmanya kenapa? Karena orang pengen dia yang diutamakan di atas. Dia berani bayar lebih mahal. Dapat nggak, teman-teman? Perlu saya ulangi nggak? Teman-teman, dapat? Dapat, Pak. Dapat, Pak. Ya. Jadi dia itu bisnisnya jualan iklan. Pendapatan terbesar Google itu iklan. Ya. Dan ini teori auction-nya ini udah lama banget dan ini yang menjadi dasar ya, menjadi dasar besarnya si Google. Ya, Hal varian nanti lihat deh. Hal varian ini adalah chief ekonomnya si Google. Yang ngajarin si Google, lu jangan bikin cuma mesin pencari doang. Nanti tempatin yang 1, 2, 3 tuh beda ya. Yang tempatin yang di atas itu sama di bawah nih beda harga, bos. Ya, nanti parameternya beda-beda. Yang di atas harganya mungkin bisa lebih mahal, tapi juga orang lebih suka
Mungkin harga kedua lebih mahal dibanding satu, tapi masalahnya satu lebih populer, bos. Ya, kita harus punya tuh hitung-hitungannya kayak gimana algoritmanya. Ya, jadi jangan sampai kita itu asal-asalan taruh yang di atasnya siapa, keduanya siapa, ketiga enggak. Ada rumusnya, ada caranya. Itu yang jadi kekuatannya si Google. Bisa buat yang namanya kita bisa kaya raya nih dari di auction teorinya ini. Tuh. Ya, oke ini penting gitu ya karena Google sendiri ketika mereka mulai, mereka tuh kan orang-orangnya lebih orang-orang nerd ya. Nerd itu kan butuh buku ya untuk bikin programming, coding kan. Mau bisnis tuh bingung juga mereka. Gimana caranya supaya alat pencari internet saya tuh bisa menghasilkan dan bisa komersial. Aduh, gimana caranya ya? Oh, tunggu dulu nih. Ternyata bisa, bos. Dari mana? Orang yang taruh iklan untuk supaya bisa paling atas hasil pencariannya. Kenapa orang mau bayar mahal ya? Karena kalau pencarian paling atas ya paling cepat diklik, paling oke. Nanti apa ujung-ujungnya? Kalau di oke jadi sales, ya kan? Nah itu misalnya Google Revenue, ya. Lihat nih Google Revenue paling mahal mana? Dari iklan, bos. Ya, nih. Search advertising iklan paling besar. Bisnis modelnya itu Google. Dia bisa lihat semua website yang ada di internet, terus nanti dia bisa kasih, lo mau apa? Lo nyari apa nih? Nih, kalau misalnya nyari ini, nah ini kasih yang ini. Terus dia bilang sama yang punya website, mau nggak nih? Kalau ada orang nanya ini, kalau kasih tahu ini ya. Tapi bayar, gitu. Itu intinya. Mungkin udah pada tahu ya. Cuma balik lagi, ini sebenarnya dari entrepreneurship gitu ya. Jadi ya iklan itu aja udah bisa jadi pendapatan terbesar salah satu internet giant di dunia. Ad doang nih, bos. Dari berapa? 96, hampir 80%-nya tuh dari ad aja. Ya, tapi ini kayaknya tahun 2000 berapa nih, sorry. 2005 ya? 2000, 2005 lagi malah. Ya, gitu. Jadi itu bisa bikin orang kaya raya gitu ya dari jualan iklan ya. Nah, itu. Nah, balik lagi jadi Google bukan yang pertama punya ini. Electric car. Tahu nggak ini? Bukan Tesla yang pertama, tapi yang namanya Anderson Car. Anderson Car apa? Dari tahun 1832 ya. Anderson Car. Ini tahun 1832 nih. Ya. Jadi pertama kali keluar itu dijadikan untuk taksi dan digunakan di seluruh London. Ya. Oke. Nah, di mana dengan adanya ini malah justru mobil listrik tuh udah lama keluar. Cuma karena politik apa segala macam, orang banyak pakai mobil berbahan bakar bensin. Jadi jangan heran. Orang kira mobil listrik tuh baru keluar tuh tahun 2000-an. Enggak. Tahun 80-an pernah ada yang coba, gagal. 90-an pernah ada yang coba, gagal. 70-an sebelumnya pernah ada yang coba tapi gagal. Ternyata dulu tahun 1832 itu 2 tahun setelah perang Diponegoro berakhir, ya kan? Konteksnya itu kan di Jawa baru 2 tahun berhenti perang Diponegoro. Itu lahir namanya uh, yang namanya ini electric car dari si Anderson Car. Nah, inilah yang akhirnya kita lihat bahwa bukan berarti dari si Tesla duluan, enggak. Tapi Tesla hebatnya apa? Desainnya. Itu gila-gilaan deh. Dan dari Tesla itu populer banget ya kan? Dari si Elon Musk-nya ya, model R3, model Roadster. Wah, ini yang bikin populer. Walaupun sekarang dalam segi popularitas dan juga segi penjualan udah lumayan kalah nih dibandingkan dengan si Tesla gitu ya. Dibandingkan dengan mobil-mobil dari China.
Nah, itu yang jadi hal yang kita bisa lihat bahwa sebenarnya Tesla dengan si mobil-mobil China ini bukan yang baru, sebenarnya udah lama ada nih mereka, ya. Cuma sekarang orang jadi ngerti banget gitu ya tentang adanya mobil ini, tapi nggak tahu kalau awalnya tuh mobil yang pertama kali keluar tahun 1832. Oke, sampai di sini ada tanggapan? Belum ada tanggapan? Saya stop dulu deh. Ada tanggapan? Berarti keberhasilan itu belum tentu yang pertama, Pak ya. Tapi siapa yang bisa Betul, mendapat momen mungkin seperti itu, Pak. betul sekali. Ya. Dan dia bisa memperbarui dari apa yang ada. Dan dia bisa mengambil peluang dari apa yang ada. Tidak perlu harus menjadi pertama yang paling awal, nggak harus. Tapi yang penting adalah kita bisa menciptakan nilai yang menguntungkan, ya pasti. Tuh, Pak Victor, ada lagi yang lain? Pak, saya Ya, mau tanya. ya Ini silakan. Pak, kayak sekarang kan kayak persaingan tuh ketat banget ya Pak. Eh, kita contoh kayak padel ya Pak ya. Oh, Eh, Bapak tadi bilang kan kita harus pintar-pintar cari peluang. Dimana ketika ada opportunity, gimana kita ngebungkusnya tuh dengan value added supaya nilai kita bertambah. hmm, Nah, tetapi di era sekarang itu Pak, kadang-kadang kasarnya itu kita kreatif, kita inovatif, kompetitor kita tuh lebih ke price war gitu Pak. hmm, Nah, itu yang menjadi kesulitan di saat saat ini untuk menjadi lebih inovatif. Kita niatnya menaikkan value, kompetitor kita tuh malah menurunkan harga gitu loh Pak. ya, Itu sih Pak, saya minta tanggapannya mungkin Pak. oke. Ini pertanyaan bagus, ya. Dan kita sering melihat berbagai macam kasus dari sebuah hasil inovasi yang mengancam pemimpin pasar dan kemudian dibalas dengan harga yang lebih murah. Oke, ini ada satu hal yang menarik, suatu cara yang membuat kita berpikir ulang tentang bagaimana supaya kita istilahnya tidak diganggu oleh si pemilik atau pemimpin pasar. Pertama adalah kita bisa dengan menciptakan produk yang niche. Niche-nya seperti apa sih? Niche-nya ini yang mungkin murah, tapi hanya kelompok tertentu yang menggunakan, atau misalnya ini hanya dari komunitas tertentu yang menggunakan, atau misalnya ini suatu hal yang baru dan kita lakukan dalam skop yang terbatas. Sebenarnya ini adalah taktik yang kita lakukan sebagai pengusaha awal. Pengusaha awal tuh jangan main di mass dulu lah, kalau saya boleh saran ya. Jangan langsung main di mass, tapi mainnya tuh yang di niche. Niche, tahu ya ceruk yang kecil aja dulu. Nah, dari situ mulai membesar, ya tanpa kita istilahnya mengganggu pemimpin yang ibaratnya macan tidur. Makin lama makin besar, sampai kita udah besar, akhirnya si pemimpin pasar nggak sadar bahwa kita udah besar. Nah, di saat dia mulai sadar bahwa ada produk yang mirip dengan dia diganggu, dan dia mengeluarkan produk baru dengan harga yang lebih murah dibanding produk kita saat itu, nah kita sebelumnya tuh harus berpikir 2-3 langkah. Kalau nanti ini akan diterjang dengan produk yang lebih murah, gimana caranya saya bisa meningkatkan, mencari, atau mengeluarkan produk lain lagi. Di situ. Contoh paling gampang adalah kopi. Ya. Pak, Kisah dari... maaf Yes, Pak. Boleh motong sedikit Pak. silakan. Saya tadi Boleh. sebelum lanjut. Tadi kan Bapak sempat nyebutin kita harus niche atau diceruk. Salah satunya juga harga murah pada saat kita mau masuk nih. Apakah harga itu
menjadi salah satu hal yang terpenting, Pak, kalau kita mau masuk ke market Betul. kan, karena sebenarnya kan kita bisa mau masuk ke segmen apa nih. Jadi sebenarnya kan Betul. tergantung segmen yang mana yang kita ambil, karena nggak selalu melulu di price nih, Pak. Murah. Tapi ya, Betul. tapi kita mau bikin, saya mau masuk ke medium up, berarti ya medium Betul. up berarti ya bukan masalah di harga, tapi masalah loyalty, terus abis itu prestige. Nah, seperti itu mungkin, Pak, ya. Betul. Betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, premium ceruknya. Ya, betul. Ya, nanti saya akan ke sana. Nanti premium, ada contohnya juga. Nah, jadi ceruk pertama, ceruk yang murah. Contohnya mungkin paling gampang tadi adalah kopi. Ya, kopi dari tuku dengan murah. Ya, nggak digangguin sama Starbucks segala macam. Ya, kemudian juga nggak digangguin sama yang lain-lainnya. Ya, paling juga nanti akhirnya dia bersaing dengan yang sama mirip-mirip kopi kenangan. Kebetulan nanti saya juga ada case tentang kopi kenangan. Nah, itu salah satu. Yang kedua benar, Pak, premium. Masuk dengan ceruk yang premium. Ya, premium dengan komunitas tertentu. Ya, di mana komunitas ini atau target pasar ini mau memberikan nilai yang premium, tapi kita juga harus siap dengan memberikan pelayanan, packaging yang premium juga. Ya, sebenarnya ini banyak juga strategi dari estetik nih sekarang. Estetik tuh banyak banget ya Bapak Ibu ya, boleh dari luxury banget, kemudian dari yang tengah-tengah sampai yang murah juga banyak estetik. Apa? Filler, botox. Oh, jangan salah dikirain itu bukan hanya dari yang punya duit miliaran, tapi juga duit yang UMR juga pada filler dan botox. Jangan salah. Ya. Nah, tapi dengan yang mulai dari premium, banyak dari klinik estetik itu bangun dari sana tuh, dari atas dulu tuh. Klinik yang premium sekali. Ya, hanya dari sosialita, dari ibu pejabat, segala macam. Nah, kemudian setelah dikenal, marginnya besar, tinggi, biasanya tuh dari dokter-dokter estetik yang terkenal atau dari luar negeri, tapi juga dokternya cantik-cantik, benar-benar yang ya kelihatan lah namanya kalau misalnya premium ya, ataupun yang dokter estetik, masa dia sendiri hidungnya kurang tajam gitu ya, enggak lah gitu ya. Nah, harus kelihatan juga dari dokternya gitu. Nah, itu akhirnya merambah ke yang lainnya gitu ya. Mulai dari ISC, European Science Skin Center. Ya, kemudian mulai dari dulu RH tuh agak lumayan premium karena dia lebih mahal ya dibandingkan dengan dokter kulit lainnya ya atau dengan dokter wajah lainnya atau bukan dokter wajah deh sebenarnya, Pak. Tapi sekarang udah lumayan di ke bawah ya, ke market yang lebih besar. Nah, apalagi premium, wah macam-macam deh ceritanya. Tapi benar Pak, memang ada dua ceruk market, tembak paling bawah atau tembak paling atas. Nah, yang ketiga ya, tadi kalau saya katakan kalau misalnya kita supaya nggak ini, ya itu balik lagi nih, bagaimana kita supaya jangan berhenti di satu produk. Ketika si pemimpin pasar udah mulai masuk dengan harga murah, kita sudah punya yang namanya produk-produk lainnya. Contoh paling klasikal adalah Xiaomi ketika dia melawan Apple. Awalnya Xiaomi itu dipandang sebagai produk yang murah dengan dengan kualitas yang biasa-biasa aja. Tapi dia melayani pasar yang sukanya itu dan dia punya margin yang bagus. Tapi dengan margin yang bagus, dia invest ke R&D, Research and Development, untuk menghasilkan produk baru yang lebih berkualitas, menghasilkan inovasi baru, nggak hanya meniru dari Apple. Nah, justru sekarang nih, boleh dibilang Apple kayak kehilangan sentuhannya. Kayaknya lebih kalah jauh inovasinya dibandingkan Xiaomi, dibandingkan Samsung gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya margin yang lumayan,
jangan lupakan untuk disisihkan untuk pengembangan. Ya, kalau levelnya korporasi itu nama kerennya R&D, Research and Development. Biasanya apa? Ada lab-nya tuh, ada uji cobanya, ada risetnya gitu. Nah, kalau misalnya nggak punya sendiri, bisa kerjasama dengan universitas yang punya R&D, atau bisa kerjasama dengan orang lain. Ya, nah, itu adalah berbagai macam cara. Nah, itu hal-hal yang nanti bisa dilihat untuk sebagai case study, bagaimana dari produk yang awalnya itu kecil, dia mulai membesar, dan akhirnya bersaing dengan produk pemimpin pasar, cuma dia akhirnya bisa malah menyalip dari produk pemimpin pasar. Ada namanya disruptive innovation, inovasi yang mendisrupsi. Yaitu nanti silakan boleh dicari itu, bagaimana contoh-contohnya. Oke? Mau menjawab? Oke. Nah, ini saya bentar lagi udah mau selesai ya. Ya, nanti minggu depan kita bahas ya tentang model bisnis. Udah belajar belum model bisnis? Belum? Belum. Belum belajar ya model bisnis ya? Belum, Oke. Pak, belum. Oke, nggak apa-apa. Minggu depan saya akan kasih tahu saya akan kasih lihat model bisnis antara kopi kenangan sama tuku. Wah, itu menarik tuh. Nah, sebelum ke sana, jadi kita tadi sudah banyak bahas tuh. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus. Dan juga sebenarnya tadi ada tuh ya, ada yang inovasi yang sifatnya benar-benar baru, belum pernah ada, itu adalah invensi. Ya. Nah, kemudian ada yang inovasi sifatnya perluasan dari apa yang ada. Jadi misalnya kita mengeluarkan sebuah kopi ya. Kopi itu kemudian ada lagi rasa susunya. Kemudian ada lagi rasa sekarang pakai kelapa dan segala macam. Itu jadi extension dari apa yang udah ada. Dan juga bisa jadi dari bisnis yang ada, tapi diperbaharui cara kerjanya. Kayak contohnya McDonald. McDonald itu bukan tiba-tiba dia langsung kayak sekarang nih, dengan The Golden Arch-nya gitu kan, dengan restoran fast food yang ada tersedia di mana-mana. Tapi sebenarnya ini merupakan suatu kisah sukses bukti dari ketangguhan seorang salesman yang namanya Ray Kroc. Ketika Ray Kroc melihat restoran McDonald, dia bilang gini, ini kok nggak bisa ya dibikin standarisasi. Apa standarisasinya? Dalam hal operasional. Dia bilang McDonald itu bisa lebih efisien kalau sistemnya dan standarisasinya tuh dibentuk. Gimana caranya? Paling gampangnya gini deh, McDonald's bikin apa? Produknya apa? Burger. Oke, burger tuh kayak gimana? Ada roti 2 atas bawah. Di tengah-tengahnya patty, daging burgernya. Ada lagi mungkin tambah dengan keju. Mau tambah lagi selada. Nah, sekarang coba dilihat nih. Dari semua koki di restoran McDonald yang bikin burger gimana? Nah, ketika dia lihat, kok beda-beda ya caranya? Dia beda-beda ya. Ketika membalikan dagingnya tuh nggak ada standarisasi, nggak sama. Masing-masing sesuai dengan mood-nya. Masing-masing sesuai dengan seenaknya dari si koki tersebut. Nggak boleh kayak gitu, jangan. Nanti beda-beda nih standarnya nih. Orang ke McDonald A, ke McDonald B, beda. Nggak, harus sama. Akhirnya dia bikin tuh standarisasi. Jadi gini prosesnya ya. Pertama adalah ketika misalnya ada orang datang, dia mau bikin burger, yang disiapin pertama adalah rotinya dulu, masukin ke dalam pemanggang roti, harus exactly 1-2 menit dihitung. Semuanya harus sama. Kemudian nanti keluarin daging patinya, kemudian nanti dimasak di atas pan-nya itu, dan harus dihitung lapisan atau muka pertama ketika dipanggang itu 2 menit. Setelah itu harus dibalik. Jangan dibiarin terus, dibalik 2 menit. Setelah 2 menit angkat, taruh, dah. Jadi dihitung berapa lama nih dari awal serve sampai selesai. 5 menit, nggak boleh lebih dari 5 menit. Semuanya harus sudah bisa disediakan dalam waktu 5 menit. Dan cara 5 menit itu semuanya harus dihitung. Jadi benar distandarisasi, itu juga sebenarnya inovasi. Bukan hanya soal produk yang baru, tapi cara kerja yang baru juga termasuk inovasi. Ya. Nah, kemudian ada lagi juga duplikasi. Ya, duplikasi ini macam-macam lah. Ya, bagaimana kita bisa mereplikasi dari konsep yang udah ada. Contohnya mungkin banyak di luar ya.
Walmart. Ya dari situ nanti dia masuk lagi ke dalam. Oh by the way, mungkin salah satu yang menarik ini adalah kisah dari persaingan toko perkakas. Ini bapak-bapak ini pasti suka nih ya, ibaratnya kalau masuk ke toko perkakas itu kan kayak ibaratnya kita masuk ke toko mainan kan buat kita ya bapak-bapak kan, ya kan ngeliatin wah itu ada palu, wah kayak pengen beli lagi nih gergaji, padahal udah punya gergaji berapa di rumah, beli lagi gergaji, kayaknya nih skrup nih beli lagi nih, kayak bagus nih skrupnya nih ya kan. Ya kita kan sering ledek kalau misalnya istri-istri masuk ke dalam toko sepatu mau lagi beli sepatu hitam, padahal udah punya banyak sepatu hitam di rumah. Sama kayak kita juga, kalau masuk toko Asko, S Hardware, atau DIY, wah itu udah kayak toko mainan gitu kan buat kita kan. Nah, jadi sebenarnya itu dari Asko Hardware itu kan ada duplikasinya, ya kan? Bagaimana itu jadi satu tempat untuk apapun ada, ya. Ah, aya naon, aya semuanya gitu ya kalau dibilang, ya. Dan terus yang lainnya. Nah, kemudian juga ada yang namanya sintesis. Bagaimana dengan yang ada kemudian dikombinasikan dengan suatu hal yang baru untuk bisa dibuat sebuah formulasi yang baru. Starbucks misalnya ya, bukan hanya sekedar kopi tapi juga experience. Orang di Starbucks dikenali. Kalau misalnya datang, siapa nih orangnya, customernya sering pesan apa saja. Jangan lupa ya, di dalam di cupnya itu ditulis, selamat pagi Pak Dani, enjoy your hot cappuccino for today. Nah, gitu kan. Nah, itu ada hal yang nanti akan memberikan experience baru. Nah, jadi itu banyak hal-hal yang kita bisa pelajari terkait dengan kreativitas dan inovasi, tapi seringkali kita tuh salah kaprah. Inovasi itu adalah eh, suatu hal yang misalnya adalah, wah kita harus punya inspirasi dulu nih, mungkin kita harus menepi dulu ya, ngelihatin pemandangan atau duduk di tepi kolam, baru kita dapetin inspirasi inovasi. Enggak. Jadi inovasi itu bisa direncanakan dan bisa diprediksi. Jadi bukan kita harus tunggu wangsit ya istilahnya kalau kita sekarang ini, tunggu wangsit dapat ilham baru bisa inovasi. Enggak. Balik lagi, inovasi itu suatu hal yang bisa dilihat dan bisa disiapkan. Justru kita harus bisa membangun namanya sistem inovasi, baik buat diri sendiri, buat tim kita, ataupun buat perusahaan. Ya, karena itu nanti ketika melakukan inovasi itu harus yang serba yang namanya teratur, tersistematis. Nah, kebetulan saya juga banyak membantu perusahaan-perusahaan dalam melakukan inovasi-inovasi. Baik itu BUMN yang ada di oil and gas, finansial, kemudian di asuransi, ataupun juga di dalam bidang mining dan yang lainnya, atau juga perusahaan-perusahaan swasta. Satu hal yang saya lihat mana yang benar-benar melakukan inovasi dengan baik ataupun tidak, itu tercermin dalam budaya dan kepemimpinan, perilaku dari para pemimpinnya. Bagaimana tuh? Perilaku pemimpin yang benar-benar menghasilkan inovasi, dia memberikan ruang untuk para followernya, anak buahnya, timnya, untuk bereksperimen, untuk gagal, salah, tapi belajar dari kegagalan dan kesalahan. Bahkan dia memberikan cara untuk bisa melakukan eksperimen. Itu baru bisa menghasilkan inovasi. Karena inovasi itu nggak akan bisa ada kalau nggak kita tuh berani melakukan kesalahan. Kalau apa-apa udah takut duluan, percuma deh. Mau bikin program inovasi, mau dikasih pelatihan inovasi, nggak akan jalan. Belum apa-apa udah takut, aduh ini nanti saya salah nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, ntar pemimpin saya atau bos saya marahin saya nih kalau saya bikin sesuatu yang lain berbeda, nggak bisa. Dan itu terlihat dari culture-nya ya, bagaimana orang mengencourage atau membuat orang lain bisa termotivasi untuk dapat membuat yang namanya inovasi-inovasi baru, kelihatan dari caranya mereka untuk bekerja sama, berkoordinasi, berkolaborasi dalam itu. Ya, nah itu yang penting dalam inovasi, dan ini sangat terkait dengan bagaimana kreativitas sebagai seorang entrepreneur, dan seorang entrepreneur pasti mencari sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu adalah sumber pertumbuhan dari perusahaan. Jadi balik lagi, kenapa kita berinovasi? Karena inovasi itu adalah sumber pertumbuhan perusahaan. Tanpa ada inovasi, boleh dibilang perusahaan kita, usaha kita mandek
nggak bertumbuh. Nah, itu mungkin yang dari saya bisa sampaikan untuk hari ini. Nanti kita akan sambung minggu depan terkait dengan namanya bisnis model. Kita melihat dua bisnis model antara Kopi Kenangan dengan Starbucks. Sebelum saya kasih tugas, ya, ada pertanyaan, ada yang mau yang disampaikan atau ada sharing, monggo silakan. Pak, saya sedikit Pak menyambung yang tadi ditanyakan Mas Nana mengenai pressure. Apa namanya? Saya mungkin ada pengalaman di bagian itu juga. Jadi kan tadi ini katanya dengan inovasi. Bagaimana eh, ya kita berusaha apa ya mengolah bagaimana menumbuhkan mencari inovasi entah dengan value, meningkatkan value atau dengan promo atau apa. Nah, mungkin yang mau saya tanya ini Pak, menurut Bapak berdasarkan pengalaman Bapak atau mungkin ada teori Pak, apakah pressure ini tuh termasuk bagian dari inovasi Pak? Pertama itu karena Oke. kalau saya melihat sendiri, saya mengalami sendiri adalah eh, konsumen behavior di Indonesia. Saya bilang Jabodetabek lah, Jakarta lah. Memang harga itu sangat sensitif sekali. Maunya beli murah, dapat banyak. Kasarnya kan seperti itu. Nah, apakah itu sebuah peluang yang perlu dimanfaatkan? Tapi kan nanti balik lagi ke diri kita sendiri. Ini nanti akan semacam mendowngrade atau semacam membuat value dari produk kita turun. Uh, tapi menurut Bapak gimana Pak? Berdasarkan pengalaman Bapak atau mungkin ada teori apakah memang pressure itu Ya, bagian dari inovasi Pak seperti itu? baik. Oke, good. Ya, good question. Nah, ini kita bisa belajar dari sebuah pelajaran yang sangat-sangat boleh dibilang kayak studi klasik. Ya, saya nggak tahu apakah dari bapak-bapak pernah mencoba salah satu produk teh dalam kemasan yang ngetop. Pernah ada yang ingatkah namanya teh kita? Ada yang ingat ya teh kita ya? Iya Pak, teh kita ada. Aduh, pernah coba? Pernah suka melebihi dari ini dari siapa di sini tim teh botol? Ya, ini teh botol sampai sekarang masih ada kan? Sebenarnya teh botol itu kan boleh dibilang dia sebagai market leader so far. Ya, sekarang banyak digencar tuh sama macam-macam. Dari si Mayora keluarin teh pucuk, ya Saya kan? tim ST, Pak. Kemudian dari tim ST ya, oke. Tim ST itu adalah, nah, teh kita ini nih dulu, masih ingat nggak? Ini tuh sebenarnya dari afiliasinya dengan Coca-Cola. Dia lihat pasar teh kemasan dalam botol waktu itu hanya didominasi sama si teh botol. Dan teh botol waktu itu akhirnya disadarkan. Ketika teh kita dikeluarkan dengan harga lebih murah, mulai tergerus tuh pangsa pasarnya kan. Dan memang waktu itu teh botol tuh hanya dia tuh punya satu itu aja gitu. Jadi akhirnya sadar, kita nggak bisa ya kalau cuma punya satu produk aja. Kalau misalnya 80% penjualan kita dari satu produk ini, ketika ada produk lain yang lebih murah, kita dihajar, bisa habis nih kita. Nah, akhirnya mikir, nurunin harga atau yang lain. Nah, dia nggak nurunin harga. Apa yang dilakukan? Keluarkan yang baru. Produk baru dengan harga yang lebih murah. Jadi dia tetap jaga value-nya dia itu. Tanpa harus menurunkan harga. Dia keluarkan apa? ST. Ya. ST ini adalah jawaban dari ST gini kan tulisannya ST. ST bener Pakai E, ST Pak, ya? depannya, Pak. Hah? Oh iya benar. Nggak Ya, pakai E, Pak. nggak pakai E. Ya, ST. Ya. Jadi ST itu adalah jawabannya untuk melawan yang namanya teh kita dengan harga yang lebih murah. Jadi dia tidak turunkan harga teh botol, tapi dia turunkan second brand namanya. Ini salah satu strategi untuk
menghadang. Ya kalau kita sebagai pemimpin pasar nih ya, kalau tadi kan balikannya kita sebagai penantang. Nah kalau penantang biasanya juga kita nanti dapin tuh, si pemimpin pasar nggak mau turunin harga, tapi dia keluarin merek kedua untuk menghadapi kita. Itu namanya fighting brand atau nggak second brand dengan satu pabrikan yang sama, cuma di harganya lebih murah untuk nantang. Bisa jadi ini second brand ini hanya diturunkan untuk ngeluarin itu doang supaya jangan ada gangguin deh. Nah terus pertanyaannya, kalau gitu nanti gimana kalau misalnya peminum teh botol beralih ke es tea? Nggak masalah, kantongnya tetap sama, masuknya kantong saya juga, nggak masalah. Yang penting jangan sampai masuk ke kantongnya orang lain, ya. Nah ini strategi second brand, strategi fighting brand yang tetap dia menjaga value-nya dengan menjaga price-nya, tapi dia keluarkan satu yang baru untuk bisa bersaing dengan yang itu. Nah itu salah satu yang bisa dipertimbangkan gitu ya dalam uh, menangkis serangan dari yang produk lain lebih murah ya dibanding yang mendalam. Apakah ini memang benar dibutuhkan seperti ini atau enggak? Nah, yang kedua, jangan tiba-tiba kita juga langsung panik ya. Kalau misalnya ada kakak, kakak, kak, di situ ada HP papa enggak? Yang di situ di meja situ. Sebelah sini kak, kakak sebelah sini. Ya, oke. Ya, jadi itu salah satunya ya, salah satu contoh. Ya mungkin ini bisa menjawab ya. Dan satu sisi lagi adalah kalau misalnya kita sebagai pembasar tiba-tiba ada yang nawar harga lebih murah, jangan langsung buru-buru kita panik turun harga. Riset dulu, cari tahu dulu sampai seberapa besar nih pengaruhnya dalam mengerus pangsa pasar kita. Bisa jadi nih ya ada orang yang mengeluarkan harga murah dengan apa? Dengan mengorbankan marginnya alias rugi. Yang penting buat dia terkenal dulu deh. Tapi lama-lama, kalau misalnya dia terus kayak gitu, akhirnya keluar sendiri kok. Nggak perlu dia apa-apain, keluar sendiri. Ya, nah itu juga banyak kejadian. Ya, mulai dari uh, makanan yang murah meriah, nggak dia apa-apain sama pembasarnya. Keluar sendiri, ya karena dia tahu, ini harganya tuh udah nggak make sense. Ini kejadian di salah satunya, bukan makanan, tapi dari segi apa? Semen. Wah, semen Indonesia itu punya berbagai macam merek kan. Ada semen di Cibinong, Kujang, besar-besar tuh semen-semennya tuh, ya Tonasa segala macam. Terus digempur sama yang namanya semen dari Cina, semen merah putih. Semen ini salah satu indikator ya, kalau kata Menku Purbaya yang sekarang. Dulu tuh dia salah satu kerjaannya waktu di Narex Research Institute, jadi kepalanya tuh dia bikin survei dengan melihat berapa jumlah semen yang terjual di toko-toko semen. Karena itu sebagai indikator pembangunan jalan, berarti ekonomi jalan. Kalau semen mulai berkurang, turun penjualannya, itu berarti indikasinya kita ini lagi stuck, nggak bisa bangun apa-apa. Itu indikator bagus tuh. Ya. Nah, karena itu kenapa semen itu banyak yang masuk dan bikin yang murah dan kasih yang murah, karena orang butuh. Gitu. Kalau orang butuh, berarti apakah kita juga turunkan semennya? Enggak. Kita lihat, oh ternyata setelah dia itu melakukan yang namanya price war dengan mengorbankan marginnya, udah lama-lama pasti keluar sendiri. Nah itu orangnya ngerti tuh intelijennya. Ini nggak make sense nih harganya segini. Kalau dia tahu kalau minimal tuh COGS-nya per sak itu misalnya katakanlah COGS-nya 20.000, turun dari harga itu pasti nih jual rugi nih. Jual rugi, tenang aja. Seberapa kuat sih modalnya? Kalau modalnya dia kuat, ya udah nanti kita kasih second brand. Keluar second brandnya Semen Indonesia itu apa ya? Saya lupa ya. Karena saya juga coaching mereka, jadi keluar tuh salah satunya. Nah terus kalau itu nggak usah perlu apa-apain, udahlah nggak apa-apa. Nanti ini cuma 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 ganggu-ganggu dikit lah gitu ya. Ya coba cari-cari perhatian, udah kita nggak usah apa-apain, tenang aja kok. Ya nanti keluar sendiri, nah keluar sendiri dianya. Itu ceritanya.
Berarti itu Mas Denar? Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak. Sip. Ada lagi? Nah, PR ya, coba cari tahu tentang kisahnya pendiri dan pemilik dari Kopi Kenangan serta Tuku dan bagaimana kisahnya mereka. Ya, saya tuliskan ya. Oke, jadi sebentar. Eh, Kita nama grupnya apa sih? Dia lupa. ENI ya. Entrepreneurship, oke. Ya. PR cari dan baca cerita atau sumber berita ulasan tentang bisnis dan pendiri dari Kopi Kenangan serta Kopi Tuku ya, untuk kita diskusi minggu depan tentang model bisnisnya mereka. Oke, itu dari saya. Ada yang bertanya? Monggo. Cukup Pak. Oke, nggak ada lagi? Oke, mungkin sebentar ya. Saya mau akhiri sesi, lakukan presensi. Ini adalah tentang the pursuit of creativity. Sebentar, kok ini agak-agak ini. Agak-agak. Oke, ini masih. Tolong dibungkus, Kak. Bungkus. Tareko ini kok nggak bisa ya? Wah, kenapa tiba-tiba dia tidak bisa di... Oke. Oh, pantesan saya keluar dari ini. Akademik, dosen, akhiri sesi, cara materi, the pursuit of creativity. Oke, simpan. Presensi. Oke, kita presensi. Ya, semuanya yang nggak hadir, coba nih ya. Pak Ahmad Sujana, Pak Sdana Astiawan, Mas Hairul Imam, coba mana? Ada. Mas Zafron, nggak ada ya? Pak Victor, Pak Farid tadi, yes. Pak Andwito, ya. Oke. Kemudian Pak Eri, ya. Kakak Satria Bijaksana. Nggak ada ya? Belum ada lagi ya, Pak Kakak nih. Pak Revan, oke. Sip, itu aja. Saya sudah lakukan absensi. Thank you. Sampai Terima kasih, dengan Pak. minggu depan. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima Selamat kasih, malam, Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih, Pak Doni. Selamat istirahat, Pak. Istirahat, Pak. Sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak.